Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyadi. Asal saya dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Program yang saya ambil adalah program petugas K3 umum. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu K3, regulasinya, tujuannya, sasarannya, dan ruang lingkupnya. Apa itu K3? K3 adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan, kesehatan, tenaga kerja agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Untuk regulasinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja yang mencangkup tempat kerja, adanya tenaga kerja, dan bahaya kerja. Yang kedua ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK3, yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih yang mengandung potensi bahaya. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang P2K3, yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk tujuan K3, apa tujuan K3 ya? Yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi yang digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan potensi dan produktivitas nasional. Sasarannya adalah yaitu agar nihil terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, untuk ruang lingkup K3 yaitu tempat kerja yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan udara. Untuk rincian-rinciannya itu ada keadaan mesin, alat mesin, bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksinya. Adapun faktor-faktor bahaya yang ada pada kecelakaan kerja yaitu faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, ergonomi, dan sosial psikologi. Untuk faktor fisik yaitu faktor yang diakibatkan oleh kontak fisik antara manusia atau si pekerja dengan alat yang digunakan, entah itu tertimpa, terjatuh, yang termasuk kontak fisik. Kalau untuk yang kimia adalah masuknya bahan-bahan kimia ke dalam organ tubuh, entah itu melalui mulut atau saluran pernapasan. Adapun faktor biologi yaitu hewan-hewan yang ada di lingkungan kerja, termasuk virus, COVID-19, contohnya. Untuk faktor ergonomi adalah tindakan-tindakan yang pekerjaan yang tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi. Untuk sosial psikologi yaitu faktor hubungan pekerjaan sesama pekerja, contohnya keharmonisan dalam bekerja. Adapun prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja yaitu pertama, menemukan fakta atau masalah untuk diidentifikasi. Selanjutnya ada analisis penilaian risiko, berapa risiko potensi yang akan terjadi. Selanjutnya ada pengendalian risiko, bagaimana cara-cara pengendalian untuk pencegahan kecelakaan. Selanjutnya ada pelaksanaan atau tindakan. Yang terakhir ada pengawasan, sejauh mana pelaksanaan
pekerjaan agar tidak menyimpang dari rencana kerja. Adapun istilah-istilah dalam K3 yaitu keselamatan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Yaitu mengendalikan kerugian dan kecelakaan atau mengidentifikasi, menghilangkan resiko yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu kesehatan, yaitu tindakan keadaan fisik, tingkatan keadaan fisik dan psikologi si pekerja. Yang selanjutnya ada safe atau aman, yaitu sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang lebih rendah. Lawan dari safe itu ada danger. Danger adalah situasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya, kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Adapun resiko atau risk yaitu ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan insiden. Apa itu insiden? Yaitu kejadian atau peristiwa yang tidak direncanakan dengan kemungkinan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu eksiden. Apa itu eksiden? Yaitu runtutan rangkaian peristiwa yang akan terjadi karena berbagai sebab, di mana yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, luka atau penyakit akibat pekerjaan, baik itu aset-aset perusahaan atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu JSA dan permit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu JSA atau Job Safety Analysis. Apa itu JSA? Yaitu teknik dalam mengidentifikasi bahaya pada pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Apa saja manfaat dalam membuat JSA? Yaitu yang pertama menjadi instruksi dalam bekerja sebagai bahan pelatihan bagi karyawan baru, sebagai alat penyelidikan dalam kecelakaan kerja, sebagai penerapan standar kerja, mengurangi dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan JSA ini, siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan JSA ini? Yaitu yang pertama ada supervisor, pekerja, yang kedua yaitu pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut, yang ketiga yaitu personel yang kompeten atau berpengalaman. Selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab dalam JSA ini? Yaitu pengawas. Kenapa pengawas? Karena pengawas memiliki catatan yang lengkap pada kecelakaan kerja, menguasai dan mempunyai kepentingan langsung terhadap jenis pekerjaan anggotanya. Selanjutnya, karena pengawas mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anggotanya. Selanjutnya, adapun istilah dalam JSA yaitu pekerjaan, langkah kerja, potensi, resiko, dan pengendalian. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan JSA. Yang pertama, memilih pekerjaan. Untuk kriterianya, jumlah kecelakaan kerja terbanyak, memilih potensi pekerjaan yang kecelakaannya tertinggi, memilih jenis pekerjaan baru atau pekerjaan yang sudah dimodifikasi.
Selanjutnya yaitu menguraikan tahapan pekerjaan, yaitu langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dan urutan-urutan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dalam artian mengetahui potensi-potensi bahaya apa saja yang akan terjadi dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada tahapan pengendalian, yaitu yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada engineering, yang keempat adalah langkah administrasi, yang terakhir yaitu APD. Adapun komunikasi dalam JSA ini yaitu pelatihan, safety talk sebelum bekerja atau briefing, memasang papan pengumuman dan dipasang di area kerja. Adapun review yang dilakukan pada saat proses penyelidikan kecelakaan sebelum dilakukan pelatihan dan terdapat perubahan atau modifikasi dalam proses kerja. Mungkin itu saja yang saya paparkan terkait dengan JSA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permit atau izin kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permit to work atau sistem izin kerja. Biasanya sistem izin kerja ini diperlukan pada saat pekerjaan yang berbahaya. Apa itu permit? Yaitu sistem tertulis yang formal digunakan untuk mengkomunikasikan lingkup pekerjaan, potensi bahaya yang diidentifikasikan, cara pengendalian yang harus dilakukan pada pekerjaan yang berisiko, seperti itu. Untuk tujuan penerapan permit ini yaitu pengendalian lanjutan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung, menentukan peralatan dan APD yang tepat pada saat melakukan pekerjaan, mengidentifikasi petugas yang terlibat dan bertanggung jawab, untuk mengetahui dengan jelas pekerjaan apa yang dilakukan dan mengetahui sekaligus resiko pekerjaan. Mengapa diperlukan permit ini atau surat izin kerja ini? Yaitu untuk mengingatkan kepada para pekerja agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk mengendalikan potensi bahaya pada pekerjaan. Manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai dasar penyelidikan jika terjadi kecelakaan kerja, untuk meningkatkan kedisiplinan pekerja, untuk mengurangi kecelakaan dan kerugian perusahaan. Siapakah yang bertanggung jawab dalam surat izin ini? Yaitu ada manajer departemen, SIK departemen, HSE manager, HSE koordinator, project manager, dan pelaksana pekerja itu sendiri. Biasanya surat izin ini berlaku maksimal 12 jam per shift. Surat izin ini bisa saja sewaktu-waktu ditarik jika kondisinya berubah atau tidak sesuai, atau bisa juga ditarik karena memiliki potensi bahaya dalam pelaksanaan. Adapun jenis-jenis permit atau sistem izin ini yaitu sistem izin kerja dingin.
yaitu contohnya seperti pembuatan beton, pengecatan, adapun surat izin panas seperti melakukan pengelasan, menggerinda, mensolder. Selanjutnya ada juga sistem izin kerja penggalian untuk penggalian, sistem radiasi, surat izin kerja radiasi yaitu yang berhubungan dengan terpapar radiasi, sistem izin kerja listrik yang berhubungan dengan listrik yaitu sistem izin kerja ruang tertutup, dan sistem izin kerja bawah air, dan ada lagi lain-lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait K3, JSA, dan permit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.